Sir, why does Sige people mo this lang. player? People have been saying that No, Neymar is wala the naman. key player of Brazil. Hindi, And so wala does tang, some puro. other player like Hulk. What do you think about them? So, wala I think the support Ano, tatak ko? they're very well prepared, they are experienced, no? I think they'll help Neymar make the kick that he needs, no? Bapak Leonardo mengatakan bahwa orang-orang yang lebih berpengalaman secara usia dalam jam terbang mereka di lapangan hijau tentu akan memberikan satu dukungan penuh kepada Neymar sebagai eksekutor di sana. Sebagai pembeda bagi Brazil. Pembeda. Berikut adalah Hulk yang juga menjadi tumpuan tulang dari tim nasional Brazil. Kemudian ada catatan mengenai Hulk. Buat Brazil di pertandingan hari ini melawan Kroasia. Coba. Waduh, kecil begitu tulisannya tuh. Tapi Anda bisa menyimak dari rumah ya pemirsa, ada pemain-pemain favorit Anda mungkin di sana. Dan untuk ya tadi kurang jelas ya, tidak apa-apa. Tapi perkiraan susunan pemain tersebut tentunya tidak akan pernah bisa membuat lawan memandang sebelah mata untuk tim Brazil. Saya mencatat bahwa ada 4 pemain yang bermain di kompetisi lokal. Sisanya kebanyakan main di Eropa. Ini keuntungan atau kerugian buat Brazil? Karena mereka kebanyakan main di Eropa. Dan lawannya Kroasia. Saya pikir Brazil normal, impor pemainnya sangat luar biasa. Jadi di squad 23 pemain ini, 4 ada main di domestik, 19 bertebaran di Eropa. Paling banyak di Inggris, 6 pemain main di Inggris. Spanyol 3, Italia 3. Perkiraan formasi Julio Cesar, saya pikir formasi yang di Confederation Cup tahun lalu juara tampaknya akan tetap kurang lebih tidak akan jauh berbeda. Jadi ada Julio Cesar, ada Diego Silva, ada David Luiz, center back, di kanan Daniel Alves, di kiri Marcelo, 2 gelandang jangkar holding midfield ada Luis Gustavo, ada Paulinho, alternatif lainnya ada Fernandinho, lalu juga di depan playmaker bisa Oscar, bisa William, di kanan ada Hulk, di kiri Neymar, dan di depan ada Fred. Jadi kurang lebih tidak akan banyak berubah dari apa yang sudah dibentuk sejak konfederasi tahun lalu. Ya, dan seperti yang tadi juga sudah dikatakan Bung Noel mungkin ya, kalau kita membicarakan mengenai tim samba Brazil, Coki, nah saya kurang lengkap kalau kita tidak membahas bintang mereka. Ada Neymar da Silva Santos Junior yang memang sekarang menjadi tumpuan bagi tim nasional Brazil. Nanti kami akan perkenalkan kepada Anda siapa itu Neymar. Anda tentu sudah kenal siapa Neymar, tapi kami punya sesuatu yang spesial lewat paket, nanti kami akan bagikan kepada Anda. Satu hal, untuk tadi kalau kita melihat bahwa Anda berkata bahwa Piala Konfederasi tidak akan berbeda ya formasinya dengan yang sekarang ya. Tetapi dalam sejarahnya belum pernah ada yang memenangkan Piala Konfederasi kemudian menang dalam Piala Dunia. Ya, betul sekali. Tapi kalau kita lihat background Brazil, sebelum Piala Konfederasi sebetulnya mereka dalam posisi terpuruk. Tim mereka sangat kurang meyakinkan. Publik dalam negeri Brazil tidak yakin. Tetapi ketika Luis Felipe Solari kembali di Januari 2013 memimpin tim ini, Julinya masih terpuruk ranking 22 dunia. Apa ranking? Itu ranking terburuk dalam sejarah Brazil. Tapi ketika mereka bisa membangun tim diramu oleh Luis Felipe Solari dan juara konfederasi, publik mulai percaya dan tim ini mulai menemukan lagi identitasnya. Dan sekarang semua lawan mulai memperhitungkan atau sangat takut apalagi Brazil tuan rumah. Dan saya pikir kalau sekarang dia dijadikan favorit di posisi paling atas sangat normal. Ya, dan nanti kita tentunya akan melihat seperti apa racikan strategi yang sudah disiapkan oleh Luis Felipe Solari. Namun sebelumnya, sesuai dengan janji kami tadi ya, kami akan menayangkan sosok Neymar Santos da Silva Junior dalam tayangan berikut ini. Lihat baik-baik, lihat baik-baik. Jika bicara soal Brasil di pentas Piala Dunia, yang ada di benak mitra olahraga mungkin jawara dengan koleksi 5 gelar. Atau Pele yang menjadi satu-satunya pemain dengan koleksi 3 gelar. Atau Ronaldo yang masih bertahan sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia sebanyak 15 gol. Mungkin itu semua bisa disebut dengan Brasil masa lalu, karena Brasil ini begitu identik dengan satu nama. Neymar da Silva Santos Junior. Pemain 22 tahun ini disebut-sebut sebagai roh tim samba masa kini. Hal ini terbukti dengan juaranya Brasil di Piala Konfederasi 2013 lalu. Selain membawa tim Selecao juara konfederasi, Neymar juga dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen. Tidak dipungkiri jika sosok Neymar sangat berpengaruh pada Brasil saat ini dan diharapkan dapat membawa tim Selecao meraih titel untuk ke-6 kalinya.
mungkin. Kurang lama ya. Kurang lama lihat muka mukanya gitu ya. Sama jam segini dikasih yang lucu-lucu. Wow. Saya mau wakil duta besar Brazil lagi, Mr. Leonardo. In 2002, we remember that moment we have all the stars, Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos, Ronaldinho. But now it's his era. I mean Neymar. What do you think about Neymar? Neymar is the most talented football player in this generation. Brazilians are very confident that Neymar will lead the team to the victory that we need to win the World Cup. We are very confident on him, even if it's his first World Cup. Yes. And what do you think about his influence on the football fans in Brazil? Oh, they love. Everybody loves Neymar in I Brazil. love him as well. He's Yeah. amazing. Wakil duta besar Brazil mengatakan tadi bahwa mereka cukup percaya terhadap kemampuan Neymar, di mana Neymar bisa mengangkat moral tim dan kemudian menjadi inspirasi bagi timnya karena tahun ini dan momen Piala Dunia ini adalah miliknya Neymar, itu kata wakil duta besar. Dan kita melihat tentunya nanti di babak pertama apakah benar dia merupakan mega bintang dari Brazil yang selama ini digadang-gadang bisa kembali bersinar ya di Piala Dunia kali ini. Dan tentunya kita juga akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jadi Mitra Surabaya jangan kemana-mana. Tadi kita sudah lihatin dengan Kroasia untuk mitra sepak bola ini masih kejutan. Titik dan Mandiri kurang lebih 3 nama besar yang ada di tim ini. Jadi secara kalau kita bandingkan dengan tahun era 90-an kalah tenar, kalah pamor, kalah talented. Tapi tim ini masih tetap punya potensi untuk lolos ke babak knockout. Kalau kita lihat, dan Mandiri konsisten tadi itu. Oke, kalah talentanya. Betul. Mungkin beda era juga karena kan Tadi ada background yang lebih itu dan itu banyak seperti itu yang hebat-hebat. Ya, dan Coki serta Mitra bola berikut kita bisa saksikan juga tentunya. Ini adalah situasi terkini dari Stadion Arena Corinthians di Sao Paulo. Ini merupakan sesi latihan dari tim tuan rumah Brazil, ada Dani Alves. Iya. Sesi pemanasan terakhir, persiapan terakhir, dan sementara kalau kita bicara mengenai persiapan dari tim tuan rumah Brazil. Kalau kita melihat dari pertandingan persahabatan yang dilakoni dari 7 memang 6 berhasil dimenangkan, tapi Brazil memiliki masalah konsistensi. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal tersebut? Saya pikir kalau kita lihat preparasi terakhir Luis Felipe Solari dengan sangat yakinnya dia begitu percaya diri. Dan itu saya pikir kurang lebih memang tidak jauh. Itu bukan semacam basa-basi atau berusaha arogan, tapi saya melihat tim ini komplit. Betul megastarnya Neymar, tapi di setiap lini komposisinya lengkap. Mau bicara center back, ada Dante, ada David Luiz, ada Thiago Silva. Pilihannya memana saja menurut saya hebat. Di kiri Marcelo Maxwell hebat. Di bek kanan Daniel Alves, Nathan Clear, mau pilih siapa saja. Gelandang bertahan jangka, Ronaldinho, Fernandinho, Luis Gustavo, hebat. Playmaker Oscar Williams, mau pilih siapa. Mungkin yang tidak tergantikan Neymar. Makanya Neymar disebut sebagai tim yang bisa, pemain yang bisa jadi pembeda. Tapi komposisi tim ini lengkap. Tim yang hebat bukan karena begitu banyak bintang, tapi komposisi tim ini lengkap. Posisinya lengkap. Saya setuju dengan itu. Meskipun memang banyak sekali yang masih saya ingin tanyakan kepada Bung Noel, saya juga ada yang ingin ditanyakan kepada pemain Brazil kita yang sudah hadir di sini, masih mengenai tim tuan rumah Brazil. Iya. Sir, what do you think about Brazil final preparation to actually face Croatia in this first match? I think the team is very well prepared. No? We have a very good team, no? And this team has won the Federation Cup, no? So you are very optimistic about it. So you're very optimistic. Can I ask you, who is your favorite player? Neymar, of course. Neymar, of course. Okay then. We have the supporters of Brazil is like the 12th layer. We can say that they make the team living. It's always like in the spirit. So please tell us about your fans in your country. Well, see, football is a very important part of our life in Brazil, no? So Brazil is considered the land of the football. So it's a passion for us, no? So every Sunday, everyone goes to the stadium, see the matches, no? So it's very, very lively for us. Ini satu klaim lagi Pak Cita. Ya, orang Brazil mengatakan bahwa memang sepak bola itu memang milik kami dan memang sepak bola itu darahnya kami. Padahal pertama kali gue Inggris ya dulu. Inggris bahwa banyak cerita juga ya. Kalau dari segi pengembangan mungkin Inggris itu kalau bicara sejarah. Tapi kalau Brazil klaim bahwa darah kami adalah darahnya sepak bola gitu. Pelajarannya 5 kali belajar di. Banyak sekali memang sepak bola kelas dunia yang lahir dari Brazil. Itu tidak perlu diragukan lagi. Dan Mitra sepak bola kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami. Dia main
Lionel dengan Neymar sisi kiri itu dua kombinasi cara attacking Brazil yang agak berbeda. Sama-sama punya skill, tapi yang satu physical kuat, tapi Neymar skillful ya. Dia stylish, dia sublime dari diri. Cuma pertanyaan sekarang seperti ini. Kalau kita lihat bahwa Neymar adalah key player bagi Brazil, itu betul. Bahwa dia megastar paling glamor saat ini, itu betul. Bahwa harapan besar publik Brazil, publik sepak bola Brazil dengan Neymar, itu juga iya. Jadi harapan kita Brazil yang digelar namanya negeri ini itu ada pada pundak anak muda urut kecilnya. Walaupun sebetulnya berat badannya nambah. Sebelum ke Eropa, sebelum main di Eropa, berat badannya 60 kan. Tingginya 175, berat badannya 60 kg, sekarang 67. Jadi katanya secara fisikal lebih kuat, lebih strong dia sekarang. Sekarang sanggup tak Neymar. Ada nih saya aja, Ivan Maradona tahun 82 dia juga gagal menempati itu di Piala Dunia pertamanya. Di Piala Dunia kedua dia baru berhasil. Neymar di negerinya sendiri, begitu harapan begitu besar ada di pundak dia loh. Bukan di pundak Kroos, bukan di pundak Oscar, bukan di pundak Thiago Silva, di pundak Neymar. Itu berlebihan nggak sebenarnya untuk kalau orang-orang terus mengidolakan Neymar dan menaruh harapan begitu besar terhadap Neymar, padahal dia juga kita tahu bahwa dia tidak masuk dalam kombinasi 3 besar pemain terbaik dunia 2013. Dia juga mengakhiri musim ini dengan Barcelona tanpa gelar. Tidak berlebihan karena pilihannya memang ada pada Neymar, pemain yang selama ini dianggap memasuki kaliber bagi Brazil. Brazil selalu punya kaliber, pemain kaliber ketika juara. Ada Ronaldo, ketika ada Bebeto, ada Romario. Adalah deretan pemain yang punya kaliber. Dan sekarang yang punya kaliber seperti itu hanya Neymar. Ya. Kita beralih ke tim nasional Kroasia, Milan sepak bola berikut adalah jajaran key player dari tim tamu Kroasia yang akan berlaga malam ini. Jelasin, no, aku tidak perlu say jelasin. Jelafis ya. Ya. Jadi key player kita bicara tentang Kroasia key player. Jelafis adalah salah satu yang Anda punya catatan khusus adanya. Pilihan salah satu pilihan di depan lah ya. Bukan striker sekelas Mandzukic, tapi dia juga bisa menjadi pelapis yang bisa diandalkan. Selain bersama Ivica Olic, tapi juga ada pemain yang berdarah Brazil dan ada dua nasionalitas Brazil di kubu Kroasia, Eduardo da Silva dan Samir. Ya. Jadi kalau dia main, nanti kita bayangkan national anthem. Boleh nggak dia bernyanyi dua? Eduardo da Silva itu ya Brazil, tapi main di Kroasia. Pada tahun 2012 waktu itu ya, dan ini yang kita sebut sebagai drama sepak bola. Selalu ada drama dalam setiap pertandingan sepak bola, dan inilah drama yang kita tunggu-tunggu. Oke, kita akan menanyakan sebuah pertanyaan pamungkas kepada dua bintang tamu spesial kita. Mungkin akan saya awali, tapi boleh? No, sir, I'm gonna take a wild guess. I'm pretty sure that you are rooting for Brazil. How many goals are they going to make tonight? 3? And who is going to score it? Well, Neymar. Neymar? Of course. Neymar again. And Neymar again. So 2 goals from Neymar and 1 from Paul. Yeah. Oke, jadi kedubes Brazil kita menyebutkan Brazil akan mencetak 3 gol, di mana Neymar mencetak 2 gol dan Hulk menciptakan 1 Saya gol. rasa saya meragukan soal itu. Hulk akan menghancurkan banyak gedung. Itu Hulknya berbeda, itu Avengers Jockey. Oke, kita semua sama Bung Dora. Silakan. Enak perempuan yang banyak. Oke, kalau gitu. Ini mewakili hati perempuan, mewakili hati pria, mewakili hati orang yang ngefans sama dua tim ini. Apa yang bakal terjadi dan Anda tahu ini arahnya kemana? Iya, saya mengabaikan misalnya faktor tuan rumah yang mungkin pasti berpengaruh besar. Kroasia yang mungkin juga merasa sangat terhormat main di Brazil melawan Brazil. Jadi dia punya tenaga ekstra meski tanpa Mandzukic. Tapi pertimbangan dari Brazil saya pikir yakin menang. Hanya saya tidak terlalu optimis seperti wakil duta besar Brazil. Saya lebih memilih lebih realistis. Mungkin 2 gol bisa dia ciptakan oleh Brazil. 2 gol. Neymar? Iya. Mungkin salah satunya ya. Ini akan tetap menarik. Kita ngobrol aja bisa keringetan, bisa apalagi nonton keringetan dan yang main di sana sudah pasti akan keringetan. Anda nggak usah pikirkan hal itu. Kick-off babak pertama antara Brazil melawan Kroasia tentunya semakin dekat. Betul sekali Kogi, dan tentunya kita juga akan langsung terhubung dengan Stadion Arena di Corinthians di Sao Paulo, Brazil untuk melihat seperti apa suasana terkini di sana. Ini tolong. Di sini aja, nggak usah kemana-mana. Sebentar lagi mulai pertandingan. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Kita menuju Stadion Arena das Dunas Natal Rio Grande do Norte. Partai yang sangat menarik dari grup A sudah menanti kita di mana Kamerun akan menantang Meksiko. Semua hasil sangat menarik.
Dan kita sudah saksikan di sini para penggawa dari Kamerun dengan kekuatan seperti Yambia, Song, Eno, dan juga Angkulo dan Chegu di pertahanan akan mencoba meredam kecepatan dan juga skill yang dimiliki oleh teman-teman depan dari Meksiko seperti Gio Dos Santos dan juga Peralta yang akan dicoba untuk langsung menekan di 10 menit awal bagi tim nasional Meksiko UK. Ya, saya kira ini memang sebuah pertandingan yang sangat menarik. Kita akan menunggu bagaimana respons dari kedua selatan dalam menyikapi laga pertama ini untuk bisa memetik poin positif agar di laga berikutnya mereka bisa akan lebih sedikit tidak terbebani, karena mengingat di pertandingan pertama Kroasia sudah kehilangan poin ya, hingga bagi kedua selatan yang bertanding pada malam hari ini Meksiko dan juga Kamerun tentu akan berusaha tidak kehilangan poin. Ya, dua kesempatan nasional dengan masalah yang cukup sulit untuk memulai pertandingan mereka di grup A ini UK. Meksiko dengan pelatih baru mereka yang baru menangani di fase playoff, era yang dipinjamkan sebenarnya dari klub Amerika yang begitu sukses di kompetisi domestik. Kali ini dipercaya untuk memegang tim nasional dan masalah pun tercipta ketika dia juga sangat sulit untuk menentukan penjaga gawang utama bagi Meksiko dan Ochoa baru dia pilih 2 hari yang lalu. Ya, sebuah fenomena menarik ya bagaimana turbulensi di tim Meksiko ternyata sampai terjadi hingga menjelang pertandingan ini. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya cara persiapan mereka tidaklah utuh habis dan mulai bilang ini jadi titik balik apakah mereka bisa membayar keraguan banyak orang. Ya ini dia, pertemuan terakhir terjadi tahun 93 di September kala itu di LA sebagai pertandingan persahabatan di mana Meksiko mampu menang tipis dari Kamerun, namun semuanya sudah berubah. Ya, pasal persahabatan dan tidak ada gengsi sama sekali dibandingkan dengan ajang kelas Piala Dunia, dan Kamerun dengan pengalaman yang luar biasa selalu sebagai tim Afrika menjadi tim yang underachieve di sini. Ya betul, dan kita lihat tadi bagaimana FIFA ranking yang juga dimiliki oleh Meksiko sebetulnya masih jauh ya dari kata elit peringkat ke-20, dan prestasi terbaik mereka seperti juga Kamerun ya di Piala Dunia hanya sanggup sampai ke perempat final. Ya inilah saya kira kesempatan bagi Meksiko untuk kesekian kali mencoba peruntungan untuk prestasi lebih baik. Ini melihat tadi di dalam screen yang disaksikan James Borges sebagai salah satu pemain luar biasa yang dimiliki oleh Meksiko, dan tentunya juga tidak mudah juga bagi para penggawa percampuran dari tim yang sukses di Olimpiade 2012 London kala itu meraih medali emas akan coba diambil dengan teman-teman yang berbasis di Eropa. Bahkan jika itu pun tidak mendapatkan tempat utama kali ini dan lebih mempercayakan kepada Peralta yang tampil fenomenal ketika menghancurkan New Zealand Commonwealth. Ya, keputusan yang memang mengundang pro dan kontra ya, karena kita tahu bagaimana sepak terjang sisa itu di Manchester United walaupun tidak mendapatkan tempat ini, tapi penampilannya sangatlah baik dalam kondisi fit, tapi kali ini dia harus diparkir sebagai pemain cadangan. Bagi Kamerun sendiri, peran yang sangat penting akan dijalankan oleh Song. Pemain yang dalam 2 musim terakhir praktis kesulitan untuk memberikan yang terbaik bagi FC Barcelona. Dia bermain bagi klub Arsenal. Dan nampaknya, City akan menggunakan Song sebagai pemain dengan daya kreativitas. Dan ini saya pikir sangat luar biasa tantangan bagi Song. Karena pemain ini karakternya tidak seperti itu juga. Betul, dan saya kira ini menjadi momen terbaik ya bagi Song untuk menunjukkan kepada Barcelona maupun juga bekas klubnya Arsenal maupun tim mana saja yang sedang mengamati permainannya bahwa ini adalah momen di mana dia bisa menunjukkan kualitasnya sebagai pemain muda masa depan, dan saya percaya dengan didampingi oleh Eno dan juga Mbia maka lini tengah Kamerun akan lebih bertenaga dan memberikan pressure yang tidak ringan bagi Meksiko yang kita tahu juga belakangan masih dalam turbulensi. Sepanjang perjalanan Kamerun di kualifikasi Afrika sebenarnya berjalan cukup mulus dan hanya mengalami satu kesalahan. Namun ketika partai persahabatan menghadapi Portugal, mereka dihancurkan dengan skor 5-1 dan mendapatkan banyak pertanyaan adalah duet lini pertahanan di mana Oturo dan juga Keju tampaknya sedikit diragukan oleh publik untuk bisa memberikan yang terbaik dan balance di lini pertahanan lini yang paling vital bagi Kamerun. Dan menariknya Singe justru mempercayakan kepada pemain-pemain lokal pemain-pemain domestik dari kompetisi dalam negeri, yang ini juga merupakan sebuah optimisme tersendiri dari tim J untuk mendorong mengorbitkan pemain-pemain domestik, karena memang secara tidak langsung ini juga mengaburkan kemampuan lawan untuk membaca seperti apa kekuatan dari pemain domestik karena tidak terekspos dari media. Dan tadi kita membicarakan mengenai keraguan di sektor pertahanan dari Kamerun. Nah, itu menunjukkan bahwa dua tim ini dengan prestasi yang hampir sama menuju